semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Kita bersyukur bisa ada. Dan di pagi hari ini kita mau masuki renungan pagi. Sebelum itu Pojok mau kita sama-sama mujikan satu pujian. Betapa aku mencintai. Terima kasih Tuhan, betapa aku mencintai. Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti
yang tiada pernah berhenti. Tak pernah berhenti kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami mengucap syukur atas rahmat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk membaca firman-Mu Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai pakailah kacamata harapan. Nah, mengapa kita harus memakai kacamata harapan? Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kita baca dalam Alkitab kita buka, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi ya, Andika bacakan untuk kalian. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, dari firman ini kita baca berulang kali mengenai pelayanan, mengenai apa tujuan kita. Nah, dari firman yang tadi sudah kita baca, kita renungkan. Tema kita hari ini membahas tentang pakailah kacamata harapan. Mengapa kita harus memakai kacamata harapan? Karena di suatu permasalahan dalam kehidupan kita, di suatu pergumulan kita, terkadang kita lupa akan harapan, akan janji Tuhan, akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa. Makanya itu kita perlu memakai kacamata harapan. Nah, sangat mudah kita lupa bahwa manusia adalah hal yang terpenting. Mereka lebih penting daripada kesibukan, tujuan-tujuan, dan mimpi-mimpi kita. Memang kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, itu benar. Namun tujuan kita hidup adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya untuk kalian semua yang mendengarkan sharing hari ini, bagaimana kita menjadikan manusia sebagai prioritas di antara banyak gangguan-gangguan dalam hidup? Nah, Kak Andika ada quotes yang sangat memberkati bagi kalian dan bagi aku, terutama aku sendiri yang membuat quotes ini. Kunci dari cara pandang yang benar adalah hubunganmu dengan Yesus. Nah, ini sebuah kunci yang dimana yang paling benar adalah hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana kita, keseharian kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita saat teduh. Nah, hubungan yang sedang kamu jalani, hubungan yang intim dengan Yesus, menjadi sikapmu dalam menghadapi dunia. Ketika kamu menjadi jaga tangki cintamu, penuh dengan Yesus dan segala warna yang Dia berikan kepada dalam hatimu, kamu akan menemukan cara pandangmu terhadap orang-orang yang telah diperbarui. Orang bukan lagi sebuah ketidaknyamanan, tapi menjadi sebuah mujizat berjalan melalui mata Tuhan yang penuh dengan harapan. Nah,
tawaran perdamaian yang akan membawa harapan bagi dunia yang penuh dengan janji-janji palsu. Dunia ini nggak tentu, jadi kadang hujan, kadang panas, kadang enak, kadang enggak. Nah, di dunia ini nggak ada yang kepastian. Namun, ketika kita memegang janji Tuhan dalam hidup kita, kita akan terimanya gitu. Karena Tuhan itu nggak bakalan bisa berubah. Bahkan ketika kita baru lahir pun, Tuhan itu sudah berjanji pada kita saat kita masih kecil. Dalam Alkitab ada ayatnya di situ mengatakan bahwa ketika kita baru lahir cuek itu Tuhan sudah memfirmankan bahwa tujuan kita dalam dunia ini itu apa. Namun kita belum tahu. Maka dari itu kita sering mendengarkan firman Tuhan agar kita tahu apa sih tujuan Tuhan untuk hidup kita. Bukan seenaknya kita sendiri, kita melangkah ini itu gitu. Nah, harapanmu di dalam rencana Tuhan bagi orang lain bisa menolong mereka untuk menemukan harapan yang sejati, yaitu Yesus. Harapan yang sejati itu apa? Yesus. Nah, cara pandang dalam harapan ini berbeda dengan kacamata berwarna pink. Berwarna pink maksudnya kacamata dunia. Melihat kebaikan dari setiap orang itu bukan berarti mengabaikan dosa-dosa mereka. Cara mudahnya adalah dengan melihat masa depan melalui cara pandang Tuhan, bukan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirubah. Jadi jangan bergantung pada masa lalu kita. Emang kadang kalau masa laluku jelek, nggak mungkin aku ke depannya bagus. Itu mustahil. Itu nggak benar. Nah, yang benar adalah masa lalu itu nggak bisa dirubah, tapi masa depan itu bisa dirubah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Kuncinya itu adalah Yesus. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah kunci dari cara pandang yang benar adalah hubungan kita dengan Yesus. Nah, itu kuncinya hari ini. Nah, sampai sekian sharing hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita persiapkan tubuh kita untuk menyerahkan. Inilah harapanku pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Di sharing yang singkat ini kami percaya bahwa kami akan memakai kacamata harapan Tuhan, bukan memakai kacamata yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menuntun setiap jalan kami. Kami percaya Tuhan, kunci dari cara pandang yang benar adalah hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kita, dalam keseharian kita, agar kita bisa mencerminkan dampak dari Yesus Kristus itu seperti apa. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Tuhan memberkati, tetap semangat dan bersukacita. God bless you semuanya.